cuman memuji-muji aja. Kalau kata Om Rocky Gerung, ya pemerintah kerja bagus ya nggak perlu dipuji, memang tugasnya. Nah di saat kami mengkritisi bukan berarti membenci kok Pak. Bukan merasa sok hebat, bukan juga. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang kami tahu. Udah, coba didiskusikan, jangan ditutup pintunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini setelah tadi Bu Risma hari ini, sekarang ada Pak Menteri yang paling di pemerintahan Pak Jokowi nih, dari Presiden Pak Jokowi nih, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sebelum gua tampilin beritanya, gua mau nyedot rokok, ngisep rokok dulu ya. Biar tenang gitu ya, sorong sama kopi. Ngeri-ngeri sedap bahas Pak Luhut nih sayang. Nih beritanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Luhut Panjaitan, kalau belum pernah menjabat jangan asal ngomong. Tidak gampang mengatur republik ini. Dalam ilmu bahasa Arab itu ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau Pak Luhut bisa bilang, kalau belum pernah menjabat jangan asal ngomong. Bisa juga kita ngomong, kalau sudah sering menjabat juga jangan asal ngomong. Kalau memang tidak gampang, ya jangan mengaku gampang. Kalau memang tidak gampang dan tidak mampu, tidak sanggup, ya jangan ngatur gitu. Ya kan boleh kan ya kita berpendapat seperti itu. Itu namanya pemahaman terbalik dari apa yang diucapkan oleh Pak Luhut. Ya, dari judulnya aja dulu nih, belum baca belum baca beritanya gue ya. Belum ngebaca beritanya. Ya, jadi kalau umpamanya sudah menjabat terus ya sudah menjabat jangan banyak omong juga Pak. Iya, banyak kerja gitu. Dan itu kan dari judul Pak Luhut ya, rada-rada gimana ya gue ngebahas ini nih. Aduh. Kita baca ya beritanya ya guys. Ini dari pikiranrakyat.com. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membalas pihak-pihak yang sering mengkritik dirinya dan pemerintah. Dia menegaskan tidak mudah dalam mengatur negara. Nah, kalau memang nggak mudah ya nggak apa-apa Pak. Ya kalau memang nggak sanggup nggak apa-apa. Ibarat kalau lagi ujian tuh, kalau nggak sanggup ujiannya lewatin dah. Iya lewatin. Dan ngatur negara boleh nyontek kok Pak. Boleh. Dan kita kan negara demokrasi, masa dikritisi nggak boleh? Boleh kan Pak? Iyalah, boleh lah. Bapak kan pejabat. Masa nggak boleh? Bapak kan dewasa. Masa nggak boleh? Dan kalau memang tidak mudah mengatur negara, ya jangan ngatur gitu. Jangan ngatur.
Masih banyak yang insya Allah lebih bisa. Mungkin karena yang lain yang mengkritik ya belum dikasih kesempatan aja ngatur. Atau diajak diskusi, Pak. Diskusi, ayo dari bab ini kita mengkritik Pak Luhut bab ini. Diajak diskusi itu. Diajak diskusi. Sehingga jangan juga merasa paling ngerti tentang negara, paling ngerti tentang ngatur negara, tapi nggak mau ngajak diskusi orang lain. Itu kan nggak begitu Pak Luhut. Ya Pak Luhut kan nggak begitu ya. Pak Luhut kan dewasa ya. Ngeri-ngeri sedap gue bahas ini. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak berburu sangka ke pemerintah dan jangan asal mengkritik apabila belum bisa berkontribusi ke negara. Justru kontribusi rakyat ke pemerintah itu dengan kritik, Pak. Itulah bentuk kontribusi rakyat. Karena rakyat bisa apa? Mengambil kebijakan kan pemerintah. Yang mengambil kebijakan kan pemerintah. Salah satu bentuk kontribusi rakyat kepada pemerintah adalah dengan mengkritisi. Itu negara demokrasi. Kita kan masih negara demokrasi, Pak. Ini gue cuma ngejawab sebisa gue. Rakyat biasa, Pak. Santuy. Kalau belum pernah menjabat, jangan asal ngomong. Tidak gampang mengatur republik ini. Kata Luhut saat launching Sel Teluk Cendrawasih di Gedung Sarina, Jakarta, Jumat 3 Februari 2023. Kalau belum pernah menjabat, jangan asal ngomong. Kalau sudah menjabat, Pak, dengerin juga supaya Bapak tahu gitu. Ini orang asal ngomong apa kagak. Diajak diskusi, dibuktikan kritiknya gitu. Bener nggak nih orang ngomong? Umpamanya ada salah satu kebijakan, contoh Pak, contoh mandatori itu. Itu coba di saat ada yang mengkritik, Bapak panggil untuk ajak diskusi. Pembuktian, apakah benar yang diucapkan rakyat tersebut? Karena rakyat Bapak, walaupun nggak pernah menjabat, bukan berarti bodoh. Kan bisa Pak diskusi. Andai kata nih Pak Luhut manggil kita untuk diskusi masalah mandatori yang pernah gua perjuangin sampai gua mengkritik beliau, ayo deal, ayo, jangan di saat dikritik lalu, wah kamu ngerti apa itu, nggak begitu kan Pak Luhut, ya nggak begitu juga Pak ya. Babe ngomong gini nggak takut, alhamdulillah. Gue yakin seyakin-yakinnya. Apa yang gue sampaikan itu berdasarkan data dan fakta. Sehingga, andai kata kebenaran itu diargumentasikan, kami siap gitu. Bukan yang cuman nggak gampang ngurus negara, cuman dibilang, lu ngerti apa? Nggak begitu. Ya kan Pak? Lanjut ya bacanya. Dalam kesempatan ini Luhut juga mengingatkan para pejabat untuk tidak pernah sombong, apalagi semua terjadi sementara dan ada akhir batas waktunya. Nah apalagi begitu. Salah satu bentuk kesombongan mungkin Pak ya, di saat ada yang mengkritisi, ya kalau dibilang itu nggak kontribusi ke negara, justru kritikan itu adalah bentuk kontribusi rakyat ke negara. Karena rakyat ini diperbolehkan mengkritik Pak. Boleh, itu bentuk kontribusi. Artinya rakyat memperhatikan pemerintah itu. Kan begitu Pak. Sambil ngopi kita Pak. Santuy. Ini semua temporary. Semua di bawah langit ini ada waktunya. Saya ingatkan semua pejabat jangan sombong. Semua ini hanya waktu saja. Akan ada akhirnya ujarnya. Nah itu Bapak tahu. Nah makanya Pak. Jabatan. Apapun jabatannya. Dan rakyat. Mestinya pejabat dan rakyat itu bersinergi gitu Pak. Di saat ada rakyat yang mengkritik. Itu jangan dicap tahu apa. Nggak mudah, jangan dong Pak. Saya minta itu aja. Sekali-sekali kritikan rakyat itu didiskusikan gitu. Kita kan negara yang Pancasila, di sila keempat itu ada Pak. Musyawarah itu ada, diskusi itu ada. Ya kami berharap pemerintah mau gitu diskusi. Kalau ada kritikan, diskusi. Jangan waktu dikritik, tutup pintu. Jangan waktu dikritik, ada aparat keamanan. Kapan diskusinya? Nanti bermonolog. Wah, rakyat tahu apa mengkritik. Kalau lu belum pernah kerja. Nggak begitu kan Pak ya mestinya. Tanya aja saya. Ya Pak. Ambil ngopi kita Pak. Dan kata Bapak ini semua ada akhirnya. Ada waktunya Pak. Iya benar ada waktunya. Luhut juga menegaskan para pejabat harus kerja dengan rendah hati demi kepentingan rakyat Indonesia. Ia menekankan lebih baik berkontribusi dengan konkret daripada kritik yang tak perlu. Loh kalau rakyat yang bisa apa Pak?
rakyat ini mengkritisi itu tugasnya. Karena kami melihat juga Pak, Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya notabene adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Aduh, kemarin demo yang diterima itu Pak, salah satunya cuma Kades, itu pun pejabat juga. Ya, diskusinya mana? Kritikan rakyat yang diterima mana? Terus rakyat diminta sumbang siapa Bapak? Cuman memuji-muji aja. Kalau kata Om Rocky Gerung, ya pemerintah kerja bagus ya nggak perlu dipuji, memang tugasnya. Nah di saat kami mengkritisi bukan berarti membenci kok Pak. Bukan merasa sok hebat, bukan juga. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang kami tahu. Udah, coba didiskusikan. Jangan ditutup pintunya. Jangan ditutup. Kontribusi rakyat itu salah satunya yaitu Pak dengan mengawasi pemerintahan. Nggak salah kok Pak. Selama mengkritisinya dengan data dan fakta, bukan dengan kebencian, bukan dengan hoaks. Enggak, dengan data dan fakta. Aduh. Lanjut deh. Presiden Jokowi beri kesempatan membuat Indonesia bagus. Ayo kita kerjain. Kita harus kompak. Jangan cepat terus buruk sangka saja, ungkap Luhut. Berburuk sangka itu Pak apabila tidak disertai dengan bukti-bukti. Cuman sangkaan aja. Kalau dengan bukti-bukti, nah pemerintah jangan berburuk sangka. Nih, kalau umpamanya dibalik begini gimana Pak? Pemerintah jangan berburuk sangka sama yang mengkritik dong. Yang mengkritik ini cinta kok. Yang mengkritik ini sayang kok. Yang mengkritik ini juga pengen Indonesia maju kok. Ayo data dan faktanya dan kritikannya didudukkan bersama, dibahas bersama, diargumentasikan bersama. Demi rakyat Indonesia juga. Kan begitu Pak. Jadi yang berburuk sangka ini pemerintah ke rakyat atau rakyat ke pemerintah. Andai kata rakyat mempunyai data, fakta, opini yang bisa didiskusikan, mestinya pemerintah jangan berburuk sangka dong. Itu bukan dengan benci kok Pak. Bukan dengan benci. Bisa juga dengan cinta. Soalnya dengan data-data Pak. Begitu. Ini tanggapan gue aja. Mudah-mudahan aja didengar ya. Sekali lagi gue begini pun bukan dengan benci sama Pak Luhut. Bukan. Hanya sebagai rakyat kita merasa gini. Loh kok kita mengkritik kok nggak boleh gitu. Apakah kita harus jadi orang yang memuji-muji terus? Padahal kontribusi rakyat salah satunya adalah dengan mengkritik. Salah satu kontribusi rakyat itu dengan mengkritik. Dan kalau ada kritikan dari rakyat, didiskusikan. Jangan pemerintah berburuk sangka kepada rakyat yang mengkritik. Pada kesempatan itu Luhut juga memberikan pesan kepada masyarakat Papua agar jangan hanya ribut memprotes kurangnya kehadiran pemerintah pusat di Papua. Pokoknya sama Pak Luhut semuanya pemerintah ini baik terus. Ya, nggak boleh masyarakat Papua nggak boleh. Ya Allah, gimana dong Pak? Jadi, aduh, nggak paham deh gue. Ditegaskan pemerintah pusat tetap memperhatikan Papua, hanya saja masyarakat Papua diminta jangan menunggu pemerintah pusat saja, namun bisa membuat banyak kegiatan yang bermanfaat. Rakyat lagi yang, ya ada Pak. Saya bilang ke Anda semua, tidak ada sedikit pun keinginan pemerintah membuat yang tidak bagus untuk Papua. Kita mau berikan yang terbaik bagi Papua, maka masyarakat Papua harus menganut itu juga. Harus direspon baik juga, kata Luhut. Jadi orang Papua jangan hanya ribut saja, ngomong sana sini, bilang kurang ini, kurang itu. Do something, kata Luhut lagi. Loh ayo, do something together, Pak. Kalau rakyat itu juga punya kekuasaan yang sama seperti Bapak, mungkin juga mau berbuat. Masalahnya kan rakyat juga terbentur aturan pemerintah, Pak. Nggak bisa sembarangan juga rakyat berbuat. Nggak paham dah gue. Sebelumnya, Luhut meresmikan sel teluk cendrawasih yang akan diadakan di Papua, yakni di 4 kabupaten, yaitu Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi. Pada tahun ini tema yang diusung adalah memperkuat kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik. Sel teluk cendrawasih akan menjadi rangkaian sel Indonesia yang ke-13. Kita patut berbangga bahwa setelah penyelenggaraan sel Raja Ampat pada 2014 dan PON
pada 2021 lalu, Tanah Papua sekali lagi berkesempatan untuk menampilkan keelokan dan kekayaannya, kata Luhut. Acara itu dihadiri KSP Muldoko, Menteri PUPR, Basuki Hadimulyo, Menteri Investasi Kepala BKM, Bahlil Lahadalia. Kegiatan ini akan menjadi panggung bagi Papua untuk menunjukkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan masyarakat. Nah, kayak kegiatan ini, kalau ada dukungan dari pemerintah pusat, masyarakat bisa berbuat. Ya kan? Bisa, asal kompak gitu. Kegiatan ini akan menjadi panggung bagi Papua. Kegiatan ini akan menjadi panggung bagi Papua untuk menunjukkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan masyarakat. 3 fokus utama kegiatan ini adalah ekspor perikanan, investasi, dan pengembangan potensi daerah. Kegiatan ini agar dapat mengakselerasi peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor hasil kelautan. Hal ini meliputi percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung, penyiapan SDM yang kompeten dan berdaya saing, dukungan pasca panen, rantai dingin yang mendukung ekspor perikanan, dan regulasi yang mendukung iklim usaha, ujar Menku Luhut. Ya, itu beritanya guys. Artinya kalau memang terbukti karena itu di saat ada dukungan dari pemerintah pusat, rakyat bisa. Jadi dari konten gue kali ini guys adalah gue cuman berusaha sebagai rakyat yang kita juga rakyat, dan gue merasa bahwasannya kita juga beberapa kali mengkritisi pemerintah. Kalau Pak Luhut bilang jangan berburuk sangka kepada pemerintah, saya juga mau bilang Pak, pemerintah jangan berburuk sangka kepada kami. Dan kalau Pak Luhut bilang kalau belum pernah menjabat jangan asal ngomong, kami nggak pengen menjabat sebetulnya Pak. Kami pengen menggandeng para pejabat untuk benar-benar berkarya untuk rakyat gitu Pak. Kalau bisa diskusi, ayolah diskusi. Kritisi rakyat itu bentuk kontribusi rakyat kepada pemerintah. Jangan berburuk sangka seolah-olah rakyat yang mengkritisi itu adalah yang membenci. Enggak Pak, kami nggak benci pemerintahan. Kami mengkritisi karena kami cinta kepada bangsa Indonesia. Itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan tetap ngopi. Bismillah. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, andai kata bisa diskusi kan enak Pak. Mengkritisi itu boleh kan Pak, selama dengan data dan fakta, dan bukan dengan kebencian. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.